Horas Indonesia, Horas Bangsa Bangsa Batak. Liburan ini, liburan apa? Ngeliam mohop. Lebaran. Enak ya? Enak juga. Emang kau liburan? Liburan lah. Kemana kau liburan? Di rumah. Itu bukan liburan namanya itu. Mars dia gup-gupnya namanya itu. Tapi tetap kerja kita harus Itu jalan. kau bilang tadi liburan. Kukiranya entah keluar kota kau. Enggak. Menutu saja aku di rumah. Udah nasib lah itu kalau udah apa ya. Dan hanya di rumah. Kita sapa lah bintang tamu kita. Bang Tagor Tampubolan. Horas Bang. Horas. Bang, sehat bang. Sehat bang. Bang Tagor Tampubolan. Abang ini seorang penyanyi, pencipta lagu yang paling produktif Paling di industri musik Batak. Kalau boleh Bang, bagaimana kabar keluarga Bang? Sehat? Sehat semua, baik-baik. Sehat semua. abang sendiri sehat ya. Sehat, masih sehat. Udah lama abang duduk dari tadi sini. Udah hampir 2 jam aku nunggu-nunggu kan. Sudah 2 jam kita bikin tamu di situ puang. Aduh, Batak Mau kita di habis sini ya. kopinya di situ. Kopinya ya. Iya. Jadi kalau Abang Tampubolon masih asal dari Baligi atau dari mana Bang? Saya sudah lahir di huta kecil, kampung Parlanggean, Panombean, Kabupaten Simalungun. Oh, Panombean, Simalungun. 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 Lahirnya di sini, di situ, tapi asal usul kami dari Upadalu Meat. Dari Meat ya. Dari ya, Meat, Upadalu lah Baligi. Balige. Iya, Tampubolon. Masih Balige ya, tanpa bulan. Dan Abang kelahiran tahun 50-an apa? Saya? Ya. Enggak lah. 60-an saya Oh, lahir. 60-an. Kukira dibikin dia entah. Berarti 45 katanya tadi kan tahunnya 60. 60-an ya dulu. Iya. Iya. Kayak lebih tua kita. Kayaknya lebih tua aku. Wah. Kalau dari perawakannya itu kulihat masih ganteng. Masih ganteng, masih muda. Aduh. Memang Kalau luar biasa. istri buru apa bang? Buru Sitohang. Buru si Tohang. Anak sudah berapa? 4. 4. Sudah kuliah semua ini. Iya udah selesai sekolah, 3 perempuan, 1 laki. Oh, masih ada perempuan yang belum nikah bang? Belum nikah ini. Ini yang kutunggu-tunggu ini sekarang. Mudah-mudahan Jawaban hari ini yang kutunggu-tunggu. Belum nikah katanya. Kau kan Gak usah. Kau kan perempuan, bagaimana? Siapa tahu nanti ada itu. Kau terlangsung kayak akunya langsung kau tunjuk. Jadi kalau setahu kita Bang, atau setahu pemirsa atau audiensi lagu Batak, mungkin banyak tahu nama Tagor Tampubolon. Dan inilah Abang Tagor Tampubolon. Tampubolon. Beliau ini pencipta paling produktif. Kalau pertama kali saya dengar lagu Maduda Bayun, Iya. aku Bang Tagor Tampubolon. Ada Boru Pangwaran. Ada banyak sekali. Banyak lagi. Poda. Poda. Tahun berapa kira-kira Bang berkarya di musik Batak ini Bang? Mulai berkarya? Saya datang tahun 76 Ke Jakarta. ke Jakarta. Ya biasalah karena penderitaan kan. Baru saya berkarya mulai di musik Batak itu tahun 79. 79. 79 terciptalah waktu itu lagu Poda. Lagu Poda. Poda. Itu pertama kali bang? Iya. Itu lagu Abang pertama kali? Iya. Lagu Poda ya? Lagu Poda. Dan dipopulerkan? Edisi Litonga. Edisi Litonga. Edisi Litonga. Dan gara-gara lagu ini saya dipanggil Jenderal Panggabean. Oke, Tengku Umar pada saat itu. Ya saya juga sudah pikir udah dipanggil Jenderal Panggabean, mau kaya kali saya ini, sudah hebat ini saya pikir. Macam mana lah anak-anak petani dulunya, anak kampungnya. Udah ada perasaan mau kaya itu. Udah mau kaya, lo bayangkan aja kita kontrak 1 kamar dipanggil Jenderal, bayangkan aja itu. Iya. Iya kan, gak kebayang itu semua. Iya. Berarti Iya. agak ke depan lah sedikit dari abang waktu itu dipanggil jenderal gitu. Tapi tetap aku apa? Rendah hati, enggak mau Iya. sombong lah. Biasa aja lah. Cuman saya pikir ini masa depan sudah mulai terbuka ini. Ngontrak awak pergi ke Tengku Umar, bayangkan aja. Dia dibawa lagi ke Hotel Borobudur makan malam. Yang mana si Tagor ini katanya? Gara-gara lagu itu. Karena pada saat itu lagu ini saya buat dibawa festival. Piala Jenderal Panggabean. Maraden Panggabean. Maraden Panggabean. Luar biasa beliau itu. Keluarga itu sampai sekarang itu masih berhubungan ke saya. Sebelum jauh kita ke sana bang.
awal mulanya abang menciptakan lagu ini, dan pertama kali lagu abang ini kan dipanggil Jenderal. Awal mula inspirasinya itu dari mana ini bang? Bisa Sebenarnya menjadi saya produk? penyanyi, Oh, bukan pencipta lagu saya bukan. Oh, awalnya penyanyi. Ada penyanyi kan ada dulu trioku Trio Tampana tapi nggak laku kan. Heeh. Ku minta lah salah satu pencipta lagu, nggak usah lah sebut-sebut nama ya. Iya. Dibilang sama saya, jangan tes-tes laguku. Saya pencipta top. Cuman ya Tuhan, tolong aku ini, ku bilang kan. Akhirnya saya berkarya terus, buat lagu sampai dinyanyikan yang ngomong ini. Tapi aku nggak sakit hati. Iya. Nah disitulah kelebihanku sebenarnya sebagai seniman. Biarpun aku umpamanya ditegor, disakiti, tapi aku nggak sakit hati. Itu saya anggap untuk membuat saya maju. jadi apa trionya bang? Tampana. Tampana. Siapa aja personilnya itu bang? Frans Panjaitan, Sabar Nenggolan, saya. Oh, Kan, Sabar Nenggolan almarhum. Iya, karena kan Tampana itu kan Tampu Bulun, Panjaitan, Nenggolan. Oh, dari apa marga diambil ya? Panjaitan ini masih ada ini? Udah meninggal, tinggal aku nih. Enggak ada lagi berarti. Gak ada lagi. Itu Tampana pernah rekaman juga? Sampai 3 album, tapi nggak laku. Iya. Gimana lah, nggak laku kan, makanya itu ku putar balik kan. Hmm. Ku temani lah pada saat itu Edi Silitonga. Guruku dulu kan Johannes Purba. Oh iya, Johannes. Itulah guruku, belajar musik, tahu saya piano, main gitar. Saya pikir begini, saya sebagai seniman Batak ya, menciptakan lagu lah apa adanya, natural aja. Baru bisa dia meledak, baru bisa dia laku. Tidak lagu 1 tahun, 2 tahun. Kau bayangkan aja udah tahun 9 sampai sekarang masih dikenang orang. Iya. Iya kan? Itu karena teguran tadi ya. Iya. Ada pencipta lagu, nggak usah atur apa Iya, lagu. nggak usah dites-tes lagu. Kan dulu kan kalau kita minta lagu, kan dimasukin ke kaset. Iya. Iya kan? Dimasukin ke kaset, mau kita dengar bagus apa enggak kan? Iya. Langsung dia ngomong sama aku sombong kali, bah. Gak usah tes laguku, saya pencipta top. Gitu. Macam mana ya pencipta ini? Pada saat itu belum ada lagu abang yang abang Belum ciptakan? ada, bola dari mana laguku? Masih penyanyi. Masih penyanyi. Iya. Jadi sudah, kutemani lah dulu waktu itu siapa itu? Firman Marpaung. Dia main gitar, main apa itu bagus, jago. Kutemani lagi si Johannes Purba. Belajarlah saya piano. Belajar sampai aku komposisi. Supaya tahu membuat lagu, chord lagu yang bagus. Bukan karena banyak chord, enggak juga. Jadi banyak kulihat seumpamanya kayak lagu-lagu sekarang ini. Ya bagus-bagus. Ada satu yang suka aku, pencipta lagu, satu itu aja yang saya suka. Osen. Bagus. Jadi modern ini ya. Enggak apa adanya, bukan masalah modernnya itu. Apa adanya dia. Itu harus saya akui. Dan saya bangga melihat dia itu anak. Inspirasinya luar biasa. Iya, jadi tahu dia membuka, tahu dia di tengah, tahu dia menutup. Iya. Terkadang kalau Batak itu yang bikin sampai dia apa, cuma di tengah-tengah aja dia mutar-mutar begitu kan. Itu khasian kan. Kalau dia enggak. Begitu dibuka, ada tengahnya nggak ditutup-tutup ya? Enggak ditutup-tutup. Tahu buka tapi nggak tahu menutup. Iya, menutup. Mana itu? Celakanya kan. Jadi kalau aku dulu kebetulan guruku, wah paten kali Johannes Purba itu sama Edi Silitonga. Dikelola orang itu laguku. Kalau aku bikin umpamanya mentah begini, makin direkam makin jadi. Itu lagu Poda itu. Enggak, saya dua masuk vokal Edi Silitonga, nggak nyangka aku begitu. Pada tahun itu zaman emasnya Edi Silitonga. Edi Silitonga. Zaman emasnya itu. Iya. Ketemu sama dianya dulu gak susah. Tahu gak sih Edi Silitonga itu kalau kita kasih lagu. Kalau nggak bagus lagu, nggak keluar dari kamar dia. Nggak keluar. Kalau nggak bagus lagu yang kita kasih. Tapi kalau bagus, datang kopi susu, makanan apa segala. Kalau bagus lagu itu. Tapi aku juga nggak sakit hati. Enggak, dia udah nggak keluar dari kamar ya, pulang dah keluar dari situ beleging kan. Baru ganti lagi di rumah lagu ini. Rombak lagi. Sesudah Dia bagus, datanglah segala makanan. Enggak pelit, Edi Silitonga pulang pun kita dikasih duit. Berarti hampir masih berlaku macam dulu ya. Kalau udah bagus, bawa ayam, bawa apa. Nah, kayak gitu lah. Artinya ada kepuasan tersendiri. Iya. Artinya dia udah menggambarkan ini lagu bakal Yang booming kan begitu. Iya, luar biasa. Luar biasa Bang Tagor Tampu Bolon. Dan setelah
Tampana itu apa ada abang bikin vokal grup apa trio berikutnya? Enggak lagi. Enggak lagi ya? Enggak. Berarti abang berfokus untuk mencipta lagu? Terkadang aku mau ikut bareng sama orang si Charles, bareng sama orang si Joel, si Willy Silalahi. Berempat kami bikin disco remix ya laku kan. Bagus itu. Kami berempat, siapa-siapa aja, cabut-cabutan aja kayak kami kan. Dulu perusahaan rekaman hanya Columbia, bukan seperti sekarang ini. Iya. Columbia ini bersih gulu lah situ kan. Ngeri kali dulu. Persaingannya. Persaingan itu. Apalagi dulu, aku nggak suka itu, sama Sir, nggak suka itu apa ya. Ada dulu perasaan orang jangan sampai maju ini jadi lawan. Nah inilah saya nggak suka di lingkungan kita. Aku justru yang muda-muda itu kalau maju begitu aku senang. Berarti ada yang memajukan lagu-lagu kita ini. Iya. Kalau dulu kita di Jepita. Kalau Jangan ada sampai- seseorang maju, Jadi lawan itu nanti. jadi katanya. lawan. Jadi lawan itu nanti. Dan dia ngomong di hadapanku. Sama dulu kayak Columbia ini. Jadi di proses dia apa. Untuk mau rekaman ke situ aja juga harus melalui seseorang. berarti terjadi gesek-gesekan berarti. Waduh, itulah saya dulu nggak mau. Jadi saya sebagai seniman dari dulu, ya natural aja, apa adanya aja. Iya, iya. Nggak nyangka orang saya bisa jadi pencipta lagu. Nggak nyangka itu. Dan Sama itu juga. lagu Poda pertama kali mencipta, langsung meledak, Langsung meledak. langsung jadi lagu legend sampai sekarang. Terus lagu kedua apa? Lagu apa itu bang? Yang sampai top habis lagu Poda? Tang yang di Dainang, Tang yang di Dainang. Manduda Bayun. Sampai sekarang juga masih hits itu. Ya, banyak kali lah aku udah menciptakan 1000 lagu itu. Ada 1000 lagu bang ya? Ada 1000 lagu. Jadi abang udah catat semua itu udah? Saya catat. Kan ada semua di harddisk. Harddisk itu kan harus kontrol setiap 5 bulan. Itu 1000 lagu, ingat semua abang itu, lagu abang itu. Udah di apa semua ya? Udah ditata Tapi semua. kalau hafal sih nggak hafal lah. Kalau Iya. Iya kan? Jadi aku pengen sebagai seniman yang muda-muda ini sekarang juga supaya dihargai nanti satu saat yang tua itu, yang senior itu. Sekarang kan karena kejamnya dulu senior itu ke junior nggak dihargai lagi itu senior. Iya. Benar. Udah aku bilang sama kamu, kalau top kamu nanti jadi lawan. Kan salah itu. Iya. Salah itu. Seharusnya mendukung ya. Haruslah mendukung. Sama-sama maju lebih enak ya. Sama kayak si Victor. Si Victor itu siapa yang buat bisa meledak lagu Batak? Itu saya. Dia ngomong pada saat itu. Karena nggak kasih lagi dia menyanyikan lagu. Adi ngotodo dia jolo bikin dulu seperti itu. Bikinlah itu Manduda Bayun. Terus itu meledak. Itu luar biasa itu. Soalnya hal lagu-lagu abang ini tercipta dari kebiasaan-kebiasaan halak kita, Manduda Bayun. Iya. Itu memang Real mungkin itu ya. dia nggak tahu lagi itu bagaimana Manduda Bayun. Masih tahu aku Manduda Bayun. Kau pun Bisa diduda ya, kaki Iya. jempolnya yang diduda. masih mau bikin Manduda tikar itu. Bayun, Tang yang di Dainang, Iya. bagaimana seorang ibu mendoakan anaknya supaya berhasil. Buru Panggowaran, masih banyak lagi. Dan Iya. memang inspirasi abang bagaimana sih untuk mencipta lagu itu? Apa memang harus mimpi dulu atau bagaimana? Enggak juga sih, karena lagu itu gimana yang aku bilang tadi kan, kita harus jujur. Menciptakan sesuatu itu harus jujur. Di seni ini, jangan disombongkan seni. Iya. Karena seni itu adalah pemberian. Jangan tetap merasa hebat, jangan. Saya sampai sekarang tidak merasa hebat. Si Tagor yang dulu sampai si Tagor sekarang sama saja. Walaupun orang menganggap abang hebat. Oh iya, semua kan terkadang. 1000 Tadi tahu lagu. gak? Aku mau dibayar laguku, Buru Panggowaran, gak usah aku sebut nama. Ada sampai gemetaran orang karena tahu aku pencipta lagu. Buru halak kita, Buru si Hobi. Gemetaran. Karena dia senang dia lagu Buru Panggowaran. Iya. Itu kan sebentar lagi mau dibuat ke film kali ya. Nah kalau lagu itu sendiri bang, Buru Panggowaran, apakah tercipta dari boru abang sendiri atau memang inspirasi mengalir gitu aja? Karena buruku Buru Panggowaran. Sebenarnya bukan Buru Panggowaran itu dulu lagu. Nah, Awalnya. ini. Nah, Jadi ini gimana kita- ceritanya itu bang? Buru. Ceritanya begini.
Karena kulihat orang Batak, si perempuan itu mau membantu hula-hulanya kalau sekolah, Iya. dibohongin pun suaminya asal sekolah hula-hulanya. Dibantu. Itu yang kulihat. Luar biasa lah sebenarnya buruh halak Batak itu. Mau membohongi suaminya. Membohongi keluarganya, yang penting bisa sekolah hula-hulanya ini. Iya, itunya ya. Ah, itu. Tiba-tiba aku terbawa dengan buruh pangguaran, karena di rumah kan buruh pangguaran pertama. Iya. Meledak buruh pangguarannya. Iya. Memang setiap abang bikin lagu nggak pernah gagal. Ya, sampai 1000 lagu loh. Ya, yang aku rekam sendiri udah banyak. Iya. Udah banyak yang Karena kita nggak rekam pernah dulu, gagal. Bang. Dan jarang yang gagal. Dan salah satu lagu abang ini mungkin sudah jodohnya sama Bang Victor. Banyak yang lagu abang ini top dinyanyikan Victor Huta Barat. Iya. Buruh pangguaran itu termasuk Tangyang Gedeinang. Nah, dia. Tapi ada lagi penyanyi dari Siantar itu. Itu aku bilang sama dia, jangan kita sombong. Sudah rekaman kemana-kemana gak laku-laku. Tahu gak aku tangani? Rekaman cuma 1 jadwal 10 lagu. Burjuni dainangin. Baru Hodo inang nigeleku di baju suki dan lo asokku hosa tangis. Ya? Siapa itu namanya? Itu Paniel. Yang bawa dulu. Saya lihat itu suaranya itu bagus, potensinya bagus. Aku kalau sudah lihat penyanyi udah bagus, gak pikirin duit aku. Yang penting bisa kutangani maju dulu, sama dengan Reni Siregar dulu itu. Iya. Maduda Bayun kan. Kutangani, ini pasti berhasil ini. Si Victor belum rekaman, kau akan jadi orang. Lihat ini lagu ini, aku bilang. Jadi sebenarnya saya itu dulu yang paling berat itu, tahu gak? Mengalihkan dari andung-andung ke yang pop. Itu geser itu dulu kan. Ya, Jadi itu. karena dibilang dulu gini, kalau ku nyanyikan lagu Poda itu di salah satu penyanyi, jangan berat-berat. Orang Batak, bodoh-bodohnya pendengarannya, kata salah kamu. 10 tahun yang akan datang itu kan berubah ini semua, berubah, aku bilang. Benar berubah, habis orang itu. Berarti di lagu abang nggak ada pernah menciptakan lagu andung-andung? Nggak ada andung-andung, nggak bisa aku bikin andung-andung. Abang ini persiatar, kan Iya, ngerti mengandung. Nggak ngerti aku mengandung. Biasanya kalau apanya si Malungun pun kan ada cengkok-cengkoknya juga. Nah, ini Oh kan ya gitu. benar. Ini udah beda apa? Beda versi. Beda versi. Iya. Abang ini lahir di orang Batak Toba, Iya, Tampu Bulu. tapi di daerah Simalungun. Besar di daerah Simalungun, tapi kiblatnya ke Batak Toba. Batak Toba. Tapi tidak mengerti lagi cara mengandung. Nah, makanya lagunya. Lagu, bayangin aja tahun 79 lagu itu lagu Poda. Zaman itu masih zaman mengandung. Iya. Iya. Top-topnya lagu Mas Tiga andung-andung. Kunci bilang, itu luba itu bilang. Itu Batu. Ini lagu abang ini sudah pakai Udah minor, minor. dikit-dikit, Udah ada minor nggak itu. banyak-banyak. Iya. Tapi langsung bisa top. Luar biasa Abang Tagor Tampu Bolon. Jadi kalau untuk anak sendiri ada turun dari sini ini tuh bernyanyi atau mencipta lagu ada? Semua ada. Ada ya? Semua pemain piano. Saya kelas 3 SD saya sudah lesin semua piano. Main musik. Jadi orang itu sekarang kan kalau udah main musik saya senang, bahagia. Berarti abang berharap ada penerus abang gitu? Saya nggak mau paksa. Berjalan aja, natural aja. Jadi kalau yang main-main paksa aja, nanti hasilnya nggak bakal bagus. Benar. Jangan harap hasil bagus di lagu Batak. Kalau dibuat bersitoran. Jangan harap, nggak ada itu. Banyak lagu-lagu modern sekarang saya lihat kan. Pembentukan kata-kata itu nggak bakal lama. Paling setengah tahun, 2 tahun. Viral sebentar, hilang. Hilang. Ya. Nggak abadi ya. Iya, nggak abadi. Kalau saya enggak, saya juga bergerak dibilang lagu rohani. Maka itu Eporus itu juga diundang saya. Eporus Simarmata, Butar-Butar, Tobi, aku diundang. Hodo Rajaku. Hodo Rajaku, bayangkan aja itu kan. Di Parma. Tuhan Oh itu ciptaan abang juga ya? ciptaan Bang Tagor Tampu Bolon.
Kukira ciptaan HKBP itu waktu Wah, itu. bukan. Tapi aku serahkan ke HKBP, aku ngomong. Kalau ini berkat untuk HKBP, kau usah dibayar aku. Aku kasihlah sama kalian lagu ini. Waktu itu Epurus Simarmata lah itu. Iya. Ya, Epurus Simarmata. Oh, ternyata abang ini juga pencetus lagu itu ya. Aku yang tahunya memang ya dari HKBP itu. Katanya lagu-lagu HKBP, katanya tahu-tahunya abang yang pencetusnya. Ya bang ini. Jadi memang kita harus bangga lah punya, sebagai orang Batak kita punya Tagor Tampu Bolon, seorang pencipta, kita harus bangga. Harus bangga. Dan semoga akan lahir lagi pencipta-pencipta yang bisa melegenda kelas. seperti abang ini. Lebih mantap. Dan zaman abang ini banyak juga pencipta. Tagor Pangaribuan juga bagus. Bagus. Banyak pencipta yang bagus. Iran Ambarita. Mereka punya ciri tersendiri. Mereka punya tersendiri. Bang Iran Ambarita juga mereka punya khas. Dan Anton Syalagan. Dan kita berharap generasi-generasi yang lebih muda tetap berkarya untuk melanjutkan. Soalnya sini ini nggak bisa mati. Apalagi anak Batak ini. Kita ini pecinta sini sebetulnya anak Batak ini. Jadi abang ini harus jadi guru sebetulnya. Dan Legendnya. kalau abang sendiri sampai sekarang masih aktif mencipta lagu. Masih bang ya? Masih. Terus banyak yang minta lagu sama saya. Banyak. Maka itu, mencipta lagu ini saya ikuti 4 generasi penyanyi. Mulai dari Edi Silitonga, Victor Huta Barat, orang si Judika, si Joy, sampai orang si Gok Malau yang muda-muda sekarang ini kan. Saya ikuti selera orang itu. Jadi saya ngalah. Kalau dulu kan kita berguru sama bapak kan. Sekarang berguru sama anak. Wah, kebalik ini sekarang ini kan. Selera orang itu harus kita ikuti. Biar juga, jangan kita terus umpamanya kayak orang inilah penyanyi-penyanyi muda. Terus kita vonis, salah itu begini. Tidak bisa. Ikuti apa dia punya mau. Maka itu kayak si Gok Malau, kami rekaman. Bingung dia. Abang sampai di sini abang ya. Ya itulah. Aku belajar sama kalian yang muda-muda itu. Harus mau. Sejauh ini abang berkarya begitu banyak lagu-lagu abang yang udah abang ciptakan. Adanya sosok seseorang di belakang itu mendukung dari keuangan untuk mempublish lagu-lagu abang ini? Datang sendiri. Datang sendiri. Seumpamanya perusahaan itu sama seumpamanya kayak Samosir. Iya. Butuh dia lagi dipanggil aku. Dia bayar. Tasnya produsernya siapa saya nggak tahu kan? Iya. Datang si B, datang si C, termasuk yang punya apa ini? CMD. CMD. Mulai abang dari berkarya begitu ya? Begitu. Kalau dulu kan kita cari produser deh. Iya, iya. Iya, kita cari ini kan. Kalau di zaman-zaman dulu cuman ada duit 5 juta, 6 juta udah bisa satu album, 10 lagu. Ya kan? Sesudah kita punya nama, kita akan dicari orang. Nah, yang kumaksud awalnya itu bang, untuk merekam lagu abang itu apakah abang mengeluarkan dana sendiri atau ada di baliknya? Enggak. Seumpamanya dulu kan gini startnya dulu. Mau dinyanyikan Edi Silitonga, ada dulu kan harus ada yang mencari-cari lagu. Iya. Ada dulu mencari lagu. Ku kasihlah 5 lagu dulu Selamat Tarik Koran. Ku kasih 5 lagu terus diterima si Edi. Nggak gampang kan masuk sama si Edi Silitonga, nggak gampang. Langsung 5 lagu, saya dipanggil. Aku dulu masih nyanyi-nyanyi malam di Rugiantino di Blok M. Datang ke situ. Wah, Rugiantino itu kan udah makanan bagus, makan kami semua begini. Kamu ikut besok datang ke Purnama. Kau harus jadi pencipta top, katanya kan. Mau kaya kali saya ini, saya pikirkan, tahu gak? Udah bangun aku jam 5 pagi. Karena si Johannes Purba itu kan rumahnya di Blok M. Iya, iya. Ya, nompang-nompang sama orang itu udah aku ke Purnama. Terus. Nompang terus, belajar. Sebenarnya kalau dibilang pada saat itu, susah. Tapi kita mendapat ilmu. Dinyanyikan orang yang top lagu itu. Lo bayangkan aja yang top. Edi Silitonga pada saat itu, Betare Sonata, Iya. Isugianto, siapa pokoknya penyanyi-penyanyi nasional lah membawakan lagu itu. Memang jujur aku ngomong, dipegang Tuhan terus tanganku berkarir. Dipegang, nggak pernah aku dikasih ke manusia yang salah. Itu saya akui. Terus berjalan ya? Iya, sampai apapun peristiwa di Indonesia ini mau apa segala itu selalu aku dipegang-pegang Tuhan tanganku. Artinya lagunya
berhasil dinyanyiin orang yang tepat. Yang tepat. Itu dia. Dan abang ini pun tepat membuat lagunya untuk orang yang tepat. Nah, itu. itunya, itunya. Berkesinambungan di semuanya. Kebetulan orang yang pintar juga meminta saya harus bisa kepintarannya itu saya putar balikkan. Iya. Harus lebih jago aku dari dia. Tapi dalam hatiku tidak bila saya bilang ini ngomong sombong kan. Cuman ya supaya dia bisa maju jadi seniman harus diterima dengan kepahitan. Jangan dites-tes laguku. Saya pencipta top. Tapi aku nggak sakit hati. Cuma gara-gara itu. perkataan itu ya sedikit Bikin itu. semangat. Iya, termotivasi terus. Kalau sekarang mungkin di zaman sekarang kalau dibilang orang kayak gitu nggak ditegur lagi tuh. Yakin aku tuh nggak bakalan teguran lagi tuh. Iya, berantem. Iya, nggak bakalan teguran itu. Tapi kalau abang nggak merasa sakit hati ya, Enggak. motivasi tertinggi untuk abang mencipta lagu. Iya, itu dia. Kalau mau kita mengalah ya, mengalah untuk menang sebagai seniman, kita selalu rendah hati, akan jadi seniman yang sejati dia. Akan seniman yang hebat. Saya tadi sebelum aku ke sini, saya kan di Mampang. Ada pemain drum salah satu band nasional. Dia bingung melihat saya. Kami main di sini. Karena dipakai itu lagu Berpangwaran itu soundtrack film kan. Iya. Iya, Naif itu bandnya itu ya. Dia bingung. Itulah karya kita dari tahun 79. Sekarang masih bisa kita makan. Masih dikasih. Masih kasih Jalan makan. terus ya. Luar biasa abang. Dan selain di lagu Batak, apa abang juga ikut berpartisipasi di lagu nasional apa lagu daerah lain? Simalungun misalnya? Ada Sudah lagu? mulai saya di Pop Indonesia. Baru akhir-akhir ini bang atau Iya, sudah? itu baru aku kan udah dibilang puas enggak. Tapi saya sudah berani merombak lagu Batak itu. Sesudah saya rombak selera orang Batak itu, saya mulai udah main di Pop Indonesia. Lihat itu ada Cemburu yang penyanyinya Fanny Febiola. Oh, Fanny Febiola. Sama Aku Tak Mau Lagi. Dibawakan Fanny. Iya, Fanny Yang Febiola. dari Padang itu kan? Yang dari Padang, ketemu pun enggak, via telepon semua. Di kontrak dia itu 5 lagu Khusus lagu bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Luar biasa. Orang-orang yang top-top semuanya yang bawa lagu abang ini. Gak ada yang kaleng-kaleng. Ya iya, dari dulu. Ingin aja lagu pertama sudah Edi Silitonga yang nyanyi. Lagu pertama loh. Dan meledak. Sangat-sangat luar biasa. Jadi karena lagu itu dulu apa? Aku tinggal di Simalungun. Tahu gak sebenarnya Inggo lagu itu lagu Simalungun. Oh, cara Inang pangitumu Tungaro hangalaki ujuri burtiani. Ini kan Inggo Simalungun ini. Iya, iya. Pamo mama tua uraksai suku-sukun dirohaki. Ini satu album dengan lagu Poda itu. Oh, dulu itu bang? Dulu satu album. 5 lagu Sidaka, 5 laguku. Di satu album itu kan, maka itu dulu di Purnama itu, kok bisa lagu orang macam mana kita yang baru datang dari kampung. Iya kan? Iya, iya. Kok bisa lagu si Tagor masuk 5 sampai Sidaka itu, tahu gak? Bolak-balik aku dimarahin. Nggak ngerti aku. Padahal yang masukin lagu ini adalah Johannes Purba sama Edi Silitonga. Sidaka pada saat itu sudah top. Iyalah. Udah top dia pada saat itu. Kok bisa si Tagor ini keluarganya si Edi kali ini keluarga. Padahal si abang Johannes baru Purba. melangkah waktu itu ya. Baru melangkah. Aku dulu masih kos di Menteng Atas waktu itu. Masih kos-kosan pula lagi. Kosan. Ngeri lah hidup ini. Jadi sebenarnya nggak usah seumpamanya seniman itu kalau jadi seniman murni itu kuingatkan jangan sombong. Iya. Jangan sombong. Sehebat apapun kamu itu tetap juga nasi sepiring itu masuk. Nggak bisa sampai 3 piring kan? Benar. Kecuali kalau sudah makan batu ya. Kecuali makan batu. Tanya bang. Kalau udah sanggup makan batu ya, mau sombong pun kau situ suka boleh di situ ya kan. Oke. Luar biasa. Ada satu lagi lagu abang ini sangat spesial bagi saya sendiri.
Apa itu? Rapak Marsoban. Emang di Simalungun masih ada Marsoban nggak Bang di Panembean itu? Aku dulu Marsoban, ke Harangan. Oh masih ada ya? Ke kebun teh aku Marsoban. Semuanya kurasakan. Apa yang gak kurasakan sebenarnya? Karena kuliahnya kehidupan itu di kampung itu, kampung Panembean itu di kampung ini. Kalau di sini saya akan masuk kemiskinan terus ke hidupku. Karena manusia juga itu kita lihat, petani. Iya. Merantau lah aku tahun 76. Aku bilang lah tahu supaya kalian pahitnya. Mak, carilah sama aku 35.000. Buat apa, Mang? Merantau. Aku nggak kuat di kampung ini dulu. Habis sawah dimakan ini wereng kan? Merantau lah aku tahun 76. Ongkos masih 12.500. Sisanya ini sini dagang lah aku. Nyampe di Jakarta ini. Tahu gak? Maka itu aku bilang aku dipegang Tuhan tanganku. Nyampe kami di kapal ini. Ketemu temanku sekolah. Mereka situ orang. Iya. Mau kemana kau Tagor? Mau ke Menteng Atas. Bapaknya supir taksi. Diantarlah aku sampai ke tempat. Nggak tahu jadi apa aku seumpamanya pada saat itu. Cuman alamat aja dikasih Menteng Atas dari Priuk. Bayangkan aja di zaman itu kan. Maka itu aku bilang tadi. Selalu Tuhan memegang tanganku. Itu saya akui. Abang merantau masih dari sana masih naik Tampomas dari. Naik Tampomas. Rata-rata itu ya. Rata-rata. Tampomas. Soalnya tahun 76 jalur darat masih belum beres ya. Belum beres. Belum beres dari Sumatera ke Jawa. Masih lumpur semuanya. Iya. Wah, ngeri lah situ pada saat itu. Laut. Jadi modalku cuma 35.000. Tidak mikir ya modal 3. Ongkos 12.500. Iya. 12.000 lah. Di kapal ini kuno aku dikasih orang makan. Ada marga Sialagan waktu itu. Jadi ku cari sampai dapat ini dan dapat. Tinggal dia di Cengkareng sana. Dapat di Sialagan ini. Kan dia udah tahu nama aku kan. Itulah dulu membara joya aku dah bah. Di kapal ini. Pokoknya ngeri dulu boleh dia kau tong batak tembak langsung ini bayi dah. Langsung tembak. Langsung ke Jakarta ya. Begitu dah. Adaknya di dalam Medan. Nah dulu kan san siatar riba berangkat kan. Itu Belawan. Langsung Belawan. Belawan ke Jakarta. Singgah di Priuk. Sinilah bingung. Bingung. Mau kemana kan begitu. Kalau zaman-zaman abang ini siapa mau dijumpain? Ya, orang kalau zaman-zaman 60-an, 70-an sampai ke Jakarta kan ya modal nekatnya semua alat Batak datang ke Jakarta. Iyalah. Kita kan hanya modal-modal nekat aja kok. Dan kebetulan aja abang ini ada memang jiwa sini. Kalau kita yang lain-lain datang dari kampung sampai di Priuk, tujuannya kemana? Ke terminal. Makanya Batak, orang Batak yang menguasai Metro Mini dulu kan begitu Bang. Iya. Tapi kalau abang nggak sempat ke situ ya? Ke mobil? Iya. Nggak mau aku dari dulu ke mobil. Nyupir kayak gitu Nggak apa? mau aku. Sampai di Jakarta. Mendingan dagang. Sempat aku dagang dulu di Manggarai ini. Saya sempat juga sampai dagang rokok. Rokok. Oh, Ada. sambil keliling. Sisa ongkos tadi. Iya. Modal 7.500 pada saat itu aku. Iya. Tapi kenapa aku dulu mau jadi seniman? Pernah datang paman saya ke kampung ngomong, didengar aku nyanyi, oh kalau di Jakarta ini sudah makan ini katanya udah hebat ini kalau di Jakarta. Itulah peganganku datang dulu ke Jakarta ini. Hanya dengar-dengar hebat. Dengar itu aja. Jadi motivasi ya. Motivasi. Padahal tiba di Jakarta abang itu masih jualan cangcimen, kacang Iyalah. kuaci gitu ya. Nggak tahu aku jadi apa dulu, nggak ngerti. Berarti terlalu nekat abang. Oh nekat, kalau dibilang nekat sebenarnya ya orang kita Batak itu rata-rata modal nekat kan. Sementara keluarga nggak ada. Ada yang udaku tapi mana bisa. Udah, kalau diomongin masalah keluarganya agak-agak apa lah udah nggak usah kita bahas ke situ. Kalau sudah merantau ya kan. betul. Dan luar biasa hikmahnya ini, abang-abang senior kita yang duluan datang ke Jakarta. Jadi seorang panutan untuk pencipta lagu dan harus kita bangga lah. Jadi kita ini yang masih muda ya muda sedikit lah. Ntar lagi udah tua juga. Sedikit muda lah. Sedikit kalau muda. kita dari dia itunya. Oke, si Bobin ya. Kali ini masih muda ini. Kalau dibilang sedikit muda itu langsung ketawanya yang satu ini. Perasaan sudah tuanya yang satu ini kan. Tapi kakak yang muda-muda ini juga saya peringatkan juga. Belajarlah menghargai seniornya. Iya. Harus dihargai seniornya. Saya selalu hargai, tahu gak guru saya itu Johannes Purba ya.
bikin 35 tahun berkarya saya, berapa dikasih tulang oto duit, kurasa ada sekitar 30 juta itu, langsung ku kasih ke guru. Ini Pak, hadiahnya coba kamu Bang. Dia sudah tergopo-gopo ngomong, kan udah sakit, udah stroke. Inilah muridku yang paling patuh sama saya gitu. Terakhir dia juga mau meninggal, cari dulu sama aku Tagor mie Medan. Ku cari lah mie Medan kan. Maka dia nggak lama lagi meninggal dia kan. Iya. Tapi ada desas-desus ini Bang. Setelah beberapa tahun abang berkarya waktu itu, abang buat berapa puluh tahun itu berkarya seorang Tagor. Ada pertanyaan begini, apa hubungannya Tagor dengan seorang pengacara yang top pada saat itu? Ya karena nama ya. Karena nama Bang. Oh, Namanya ini kan saya berkarya berbuat sama orang Batak emang tanggung. Dia senang. Oh, bukan ada kaitan Bukan, famili? nggak ada hubungan keluarga terkecuali seumpamanya kayak Bang Nurdin ya. Iya. Saya kan yang bikin lagu ANTP itu kan saya yang buat lagunya. Heeh. Kalau itu kan ada hubungan Tampu Bolon. Saya di Tampu Bolon juga saya suka ikut. Karena pada saat itu saya pernah lihat abang itu pernah kedatangan pengacara top itu Bang Otto. Iya. Oh, bukan ada kaitan keluarga? Bang? Nggak ada hubungan keluarga dari mana? Nah itu yang jadi mau kita bahasnya kan, banyak pertanyaan kalau Tagor ini marlai sama Pak Oto. Pak Otto katanya kan. Nah itu jelaskan dulu Bang, gimana apanya itu? Karena orang ini adalah termasuk ya mungkin dibilang mencintai lagu-lagu yang saya cipta. Gara-gara itunya. Termasuk lagu Tangyang Nidainang itu ya? Iya, sama ditanya dia itu, apanya artinya Pandaune katanya ditanya. Iya. Pandaune, aku bilang Pandaune itu adalah juru selamat. Itu pada saat itu berapa puluh tahun abang itu berkarya itu dibikin Bang? 35 tahun. 35 tahun. Ada saya lihat pengacara. Sama Pak Syukur juga, kita juga sebagai seniman. Saya sebagai seniman berterima kasih sama beliau itu, Pak Syukur Nababa. Dia begitu, waduh semangat untuk membantu seniman itu. Saya bangga sama beliau itu. Tahu gak berapa dikasih dia? Waktu saya 35 tahun berkarya. Berapa? 300 juta. Luar biasa Bang. Karena aku mau membuktikan omongan orang begitu loh Bang. Kalau desas-desusnya di luar kan bahwasannya Tagor itu anaknya tulang Sioto gitu loh. Banyak lah perdebatan gitu. dia. Jadi hula-hulanya Siotonya si Tagor atau si Balinya gitu kan. Jadi oke, nanti kita munculkan Bang Tagor. Saya mau tanya langsung ini apa hubungannya dengan Bang Otto. Ternyata hanya karena lagu itu tadi ya. Lagu semua dari seni. Kita dihargai orang karena karir. Kalau berkembang karirmu, artinya marga tanah kaningan, Mulai si Hotang. si Hotang akan mengaduli kamu. Sama kayak si Judika. Iya. Hah? Semua orang kenal sama si Judika. Iya. Dari sudut lama pun harus dicari si Judika. Ya begitulah posisiku, mungkin aku di lagu Batak ya kan? Iya. Iya. Kemana-mana pun aku datang. Sampai udah aku bilang, sampai ke Papua, ke Sorong, ke apa, aku dipanggil. Sama dulu waktu ada Pangdam. Marga Siagian. Bolak-balik aku dipanggil ke sana. Kapolda Pak Sormin, si Panca. Dipanggil aku. Gara-gara lagu dari mana hubungannya? Nah ini baru terjawab kan. Nah, itu. Pada saat 35 tahun abang ini berkarya. Berarti karya kita itu yang mendedikasikan diri kita siapa? Iya. Di waktu itu memang mau kudekati abang pada saat itu. Pada saat waktu diselipkan itu sedikit kan. Yang 300 juta. Baiklah sedikit bang. Udah mau aku bilang sebenarnya. Tapi jauh aku di belakang bang. Si Iran dikasih tuh. Jauh aku di belakang. 10 juta. Siapa juga si Daka. Panggil si Daka katanya. Kok panggil? Iya. Gak mau aku umpamanya menutupi rezeki orang. Itu pantang. Rezeki orang itu harus dikasih. Harus kita. Biarpun dia sakit hati sama kita. Kalau ada yang panggil dia nyanyi. Hubungi dong. Jadi jadilah kalian seumpamanya jadi seniman. Kau ini adikku ini si Samosir ini jujur aku suka melihat dari dulu. Suka aku melihat dia. Kan grupnya ada si Jonar yang satu lagi udah kemana dia teman itu. Kalau dulu abang suka nengok dia, sekarang lebih nggak suka gitu. Lebih nggak suka. Tetap suka Oh, juga. tetap suka itu. Mana bisa dihilangkan Iya, itu iya, kan? betul. Iya kan? Jadi macam sekarang ini lah bang, situasi di lagu Batak ini ya
artinya belum ada satu tatanan masalah royalti pencipta ini. Sebetulnya menurut abang bagaimana ini? Saya kan masuk anggota WAMI. Ya. Ya. Tadi jam 11 itu aku di sana sampai jam 2 di Masip. Masip. Ini kan saya harapkan nanti semua seniman-seniman orang Batak. Bagus manajemen orang ini. Masip. Itu di Mampang ini. Jadi semua nanti lagu kita. Dari dulu kan sebenarnya aku bilang kan, yang mencipta lagu ini hanya menciptain aja, jual putus semua. Iya, iya. Nggak ada. Dibilang hebat ini jadi seniman, enggak. Pada saat itu nggak ada yang hebat. Dibodoh-bodohinnya. Iya kan? Dikasih umpamanya satu lagu 1 juta. Dulu sempat 300, 100. Iya. Dulu orang itu sampai di Purnama itu belum ada kulihat suatu wadah yang bagus. Sekarang ini kan udah dibikin pemerintah WAMI. Iya. Yang mungkin kecil-kecil sekarang, tapi sudah menghasilkan sama seniman. Saya kan udah gajian tiap bulan untuk royalti. Iya. Udah di Masip ini nanti lebih bagus lagi. Maka itu harus ikut juga seniman-seniman yang muda ini ikut di organisasi. Organisasi seumpamanya kayak Masip ini kan ikut di dalam. Nanti ini jadi polisi lagu-lagu kita. Aku nggak tahu dulu bisa aku jadi gaji-gajian, nggak ngerti-ngerti aku dulu boro-boro. Situ, iya, iya. Nggak ada, tapi udah kuliah keberkembangannya sekarang tiap 3 bulan udah lumayan saya dapat. Artinya untuk pensiun ya, untuk pensiun sudah. Iyalah, seumur-umur itu. Kan makin lama kan makin besar. Ya. Ya tetap kalian kalau seumpamanya berkarya aja. Apa ada bikin lagu. Sama saya lihat teman si Jonar udah mulai kan mencipta lagu. Dan ini harus disosialisasikan Bang kepada teman-teman seniman Batak. Pencipta Iya. lagu khususnya. Soalnya banyak teman-teman kita ini tidak mengerti, tidak mengikuti Perkembangan zaman. termasuk teknologi. Benar. Artinya dia masih ingat kejadian 10 atau 20 tahun yang lalu. Iya. Kasih 1 juta pakai lagunya. Itu besok ada yang lagi kasih 1 juta. Padahal ada lagi, kan begitu Bang. Iya. Untuk secara digital. Lagu itu di-upload, sekarang medianya kan digital. Iya. Artinya ada royaltinya dari situ. Ada. Tapi kita ini artinya banyak yang tidak mengerti. Dan tidak mau mengerti. Nih. Udah tidak mengerti. Untuk mendaftarkan itu ya. Tidak mengerti, tidak mau mengerti. Ah, capek aku di situ pikirnya gitu ya. Lah ini sih. Ah. Ini tuh nih. Iya. Banyak seperti itu. Padahal itu seperti abang bilang ini. Mungkin ya 20 tahun yang lalu. Memang sistemnya masih begitu karena nggak ada aturan. Iya, nggak ada aturan. Nggak ada aturan. Ada kau senang, beli. Kasih, Kasih selesai. duitnya, tanda tangan. Iya. Putus. Tapi sekarang, ini yang harus kita sosialisasikan kepada seniman-seniman Batak. Kan begitu Bang. Apalagi abang ini sudah, pencipta. aku tahu sendiri lah. Aku banyak tahu lah. Abang ini di WAMI, ada sama Pak Binsar dulu yang orang inilah engkongnya di dunia digital. Di industri Batak lah. Jadi ya berharap abang juga sosialisasikan kepada adik-adik biar mengerti tata caranya. Iya. Nah, ini mungkin ada juluk, ada cipta lagu, nanti minta pengarahan sama. Iya. Kalau saya sih sebelum diterangkan abang ini, saya sudah daftarkan sendiri. Oh sudah mantap. Nanti maksud saya kan gini, kalaupun ada begini, kita panggil dari Masip. Kumpulkan yang muda-muda. Supaya tahu nanti bagaimana, apa nanti lagu itu. Saya juga dulu nggak nyangka bisa jadi begini lagunya. Iya. Tapi kuingatkan juga sama generasi muda. Itu, jangan sombong. Apa yang dibuat, tahu-tahu seniman dari mana makan? Dari masyarakat, dari orang Batak. Orang itu mah ketuk-ketuk di HP-nya ini kan subscribe mengalir ke kita. Jangan dipikir seumpamanya seniman itu sudah hebat begini, saya nggak suka. Sampai sekarang ini maka itu nggak tahu ya, saya udah kebawa 12 pencipta ke kampungku waktu itu membangun satu gereja HKBP. Saya bangun HKBP, itu janjiku sama Tuhan. Tuhan kalau kau bikin aku Tuhan hidupku bagus, saya akan bangun gereja HKBP. Ku bangun. 10 tahun yang lalu saya Tercipta keinginan. Saya bangun. Di Panambian itu Bang? Di Panambian. Saya sendiri yang bertanggung jawab. Kayaknya saya sudah bicara sama Tuhan, benar.
Ini hari Minggu ini pesta. Duit cuma ada 16 juta kukumpulkan satu kampung kami. Iya. Tapi berdoa aku Tuhan, jangan permanukan aku Tuhan. Bantu saya Tuhan. Hari Kamis ketemu aku sama temanku marga bintang 1 mau ketemu si DL. Pergi kami ke si DL. Tulang aku bangun gereja. Oh bere. Dikasih 100 juta cek. Saya nggak mau ambil cek itu. Apa aku bilang? Kasihlah tulang ke rekening gereja itu. Jangan ke saya. Nanti kalau tulang kasih 100, bukan tong 50. 50 ku kasih. Sudah senang orang itu. Di kampung kan 50 juta udah senang. Iya. Iya kan? Saya nggak mau. Jadi setiap aku bangun gereja itu pada saat itu, selalu ke rekening gereja itu. Baru dari rekening gereja itu kelola. Dibangun 2 tahun selesai itu 2M itu. Bukan duitku. Jangan sok jago juga aku bilang duitku. Enggak, berapa lah duitku di situ. Tapi referensinya apa? Sudah dibuat Tuhan namaku ada, bisa saya menulis lagu, inilah upahku itu Tuhan. Kubangunlah satu bagas joro di kampungku Panambian ini. Aku bawa waktu itu 12 pencipta ke kampung, nyanyi kami di sana. Di HKBP Panambian. Panambian Itu si Jonar. Itu si poster pada saat itu kan. Oh iya. Maksudnya kenapa kau bawa itu? Supaya dibilang orang itu bahwa kita itu juga harus berbuat sama Tuhan. Jangan kita hanya berbuat untuk manusia. Sama orang banyak. Benar. Kita kan sebagai seniman sudah berbuat sama orang banyak loh. Seperti lagu abang yang abang ciptakan itu ya. Di Parmahat Tuhani. Iya. Do Paranguluki. Tahu kenapa dulu lagu itu? Ada salah satu juga penata lagu. Timbul timbul Nabi Tufulu. Kota anak burkone SMA mati peta hawawin na amang cepet kepikiran ini kok. Terciptalah itu lagu. Jangan begitu kan kita punya Tuhan. Aku bilang kadang tempat kita mengadu Tuhan saya bilang. Tapi pengeluhannya yang ada dari sana bang bisa tercipta lagu ini. Ya bisa. Kuanggap aku yang merasakan itu. Di setiap kita membuat lagu harus kita duduk di permasalahan itu. Harus Sama kita seumpamanya, rasakan, ya. rasakan seperti dia seumpamanya kayak di dia Wamong. Iya. Di dia Wamong itu kan itu si Obisiahan yang hilang, anaknya yang bilang bikin dulu bapak itu mencari. Jangan bikin meninggal. Itu kan bukan meninggal itu lagu. Si Mangalului. Mengalului mencari. Berarti bukan pribadi abang sendiri tuh di lagu itu. Enggak, satu kertas folio dikasih ya begini bikin kategori kan kalau orang-orang itu kan orang-orang teratur kan. Iya. Jadi abang ini memposisikan dirinya seperti Si Henry anaknya Siahaan. itu. Iya. Yang nyanyi si Nurapni. Afni Octavia ya. Octavia. Luar biasa ya. Supaya dirombak untuk seniman kita Batak ini tetap harus rajin dia ke gereja. Harus rajin, harus kenal Tuhan. Betul bang, betul. Iya, Untung aja mungkin abang kita ingatkan. kan berdosanya kita, bukan kita butuh sok benar. Benar. Iya, kita juga manusia berdosa. Tapi harus mengenal Tuhan supaya dia sadar semua ini kan bakat seni ini kan diberikan sama kita. Enggak pun kita sekolah. Gratis dikasih bang. Gratis. hanya pikiran yang terbuka diberikan ya. Iya. Benar. Iya, semua Harus tetap bersyukur. bersyukur. Padahal awak sekali setahunnya ke gereja kayak mana itu. Jangan. Tapi untung aja ada ucapan bang Tagorong kayak gini. Lebih apa? Terbuka hatimu. Lebih menjiwai kurasa. Pergi kau. Berhasil. Kedua, hormati orang tuamu. Iya. Sekecil apapun itu kalau kau kasih sama orang tuamu, pun demban satu ikat. Aku dulu tahu kamu. Tiap bulan ku kirim sama mamaku. Besar kecil lah, relatif aja. Kadang 200.000, 100.000. Padahal kami zaman sekarang orang tua yang kirim bang. Mak udah nggak makan lagi nih kata ya kan. Salah Gimana lah. lagi tuh ya kan. Itu Banyak yang seperti itu. Aduh anak jakpurut itu. Itulah, jangan seperti itu maksudnya bang ya kan. Kalau ada pencerahan kita kirim, jangan sampai minta dari sana lagi. Jadi kalau di lagu rohani sendiri ada banyak lagu abang. Ada beberapa lagu itu. Tapi yang paling top ini ya di Itu Hodo Rajaku. Hodo Rajaku. Gak gampang lo membuat top lagu rohani. Gak Iya. gampang itu. Iya. Ada lagu Tugu Nata Tugu
Odoa ma porus di ngoluku. Luar biasa. Jadi aku pengen nanti coba kumpulkan juga artis di sini. Ini mau dinyanyikan ini lagu rohani ini. Supaya yang muda-muda ini sekalian supaya penyampaian juga ke masyarakat itu. Iya. Referennya itu enak loh nih. Oh Tuhan, Partano, Bato Aki, oh Tuhan, Rajaki, si Paluai. Waduh Tuhan, Partano Batuaki. Bertobat lagi aku mulai hari ini, jujur aja. Iya, gara-gara lagu ini. Bertobat lagi aku kalau kayak gininya, ujung-ujungnya. Iya. Baru ini kita nyanyikan lagu rohani loh selama sejauh ini paling jauh. Iya kan? Bilang dulu nanti sama bapak itu kita bikin lagu rohani satu lagu rame-rame. Yang muda sama yang tua. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Umpamanya harus juga ikut dia, ikut yang muda-muda di sini semua. Kita buat satu lagu. Bisa. Inilah. Sampai kenapa bisa aku sampai dipanggil Eporus. Iya. Ke Baligi. Ke apa? Ke Piaraja. Kalau abang udah luar biasa, mau Eporus, mau jenderal, mau pengacara top, Iya. semuanya udah. Itu curigamu itu tadi. Itu keluarga. Nggak ada hubungannya. Nah, itu perdebatan waktu itu, Bang. Perdebatan waktu itu. Pada saat abang bikin karya 35 tahun itu, mereka berasumsi kalau abang itu hula-hulanya gitu loh. Oh ya enggak. Jadi Nggak aku ada bilang, hubungan. Nggak ada. Kurasa nggak kayak gitu. Iya, hula-hulanya. Bertekak kami itu, Bang. Baru hari inilah terbongkar itu semuanya. Karena sebuah karya. Kalau top kau nanti junduk. Hah? Mm. Semua. Maka itu kalau mau bikin lawak kalian agak mendidik. Iya. Jadi dipanggil Eporus kalian. Agak mendidik. Kalau membuat lawak kalian, sebenarnya kami juga harus ikut-ikut juga seniman di dalam. Boleh, Bang. Karena kami Sekali-sekali kita nanti. kalau bikin apa kayak gitu, Bang, nggak pernah kami cakap-cakap kotor atau apa, nggak pernah. Jangan. Iya. Tetapnya kami Tak lurus. padau di. Iya. Ido, unak song pelawak na julu dah ba, kau nomor hata kotori dah ba, nak pakai dah ba, mabiri. Karena banyak juga sekarang itu kayak gitu, Bang. Di sosial media ini sekarang udah banyak Oh, juga nggak kayak gitu. bagus itu. Kalau kalian umpamanya di TikTok kalian ada aku mau masuk, Iya. mau aku masuk. Aisyah do, isa do karya dong. Kan dipaksa-paksa do yang masuk bikin dango lo. Sekarang kan berbahasa-bahasa nggak bagus. Kita Batak kan Batak Naraja. Iya. Ikut raja kita ada bah. Duk perupani pengalahot tanah sosomat di luaran, ya? Iya, benar. Alai kor raja baru tebang sobatai, kor raja. Karena mulutmu adalah harimau katanya. Nah tangguh kalau Batak. Nah tangguh kalau Batak jago-jagonya ala Batak. Saya jujur aja orang Batak itu nomor saya di Indonesia. Ima Bulau. Iya. Kalau bahasa Inggris ya, Bang, number one. Nomor one. Oh iya. Cuma itu aja tahu aku bahasa Inggris, Bang. Iya. Karena yang lain nggak tahu lagi aku. Makanya. Jadi juluk ahar itu suku namuna pedwet bang. Jadi ini Bang, ini terakhir nih Bang. Ini masalah cipta lagu secara komputer ini, AI ini, gimana menurut Abang ini? Ini jadi Kontroversi. lawankah ini atau bagaimana ini? Kawan. Ini Suno AI sekarang yang bikin lagu itu. Kawan. Kawan Karena ya? itu kan nggak bisa dijual. AI itu kan nggak bisa dijual. Hah? Tapi dinyanyikan AI, tapi sudah terbentuk. Akhirnya kita nyanyikan pakai suara kita. Iya. Itu kan nggak bisa dijual AI itu. Nah itu terlalu cepat orang terkadang, wah ini sudah AI, itu begini takut. Ngapain takut? Nggak perlu takut. Jadi kalau kita bikin di AI terus kita kerjain pakai Baru musik. rekam. Rekam sesuai dengan teknik dia cara bernyanyi. Kalau AI itu kan nggak bisa dijual itu. Diklaim itu. Nggak bisa dijual. Kan dia kedua baru rekam, masukin ke HP-mu, pelajari, baru masuk rekod di sini. Itu ya bikin musiknya juga sebentar aja kok itu. Berarti mendukung ya? Mendukung, kita itu jangan terlalu takut dengan teknologi ini, enggak. Saya aja udah tua. Kok pardo duke itu. Gitu.
Baru duket. Baru ini kejujuran seorang pencipta lagu Mengenai AI. tidak kita tanya berlawanan berlawanan. Alah, Iya. itu teman. membantu kita ya. Nah, iya, membantu kita, justru kita dibantu. Kita tagor-tagor begini, banyak juga saran sama saya di teleponin aku begini. Ya biarin aja, memang bisa kita lawan teknologi. Tidak bisa ya. Benar. Lawanlah teknologi supaya bablas kamu. Mampus kita. Nggak bisa, mampus kita. Berarti abang ini nggak ada hambatan sama dia nih. Lurus terus mau AI kayak mau apa kayak bodo amat pikirnya ya kan. Soalnya pasti ada logikanya begitu. Orang AI nggak bisa dijual kok. Ya cuma udah berapa kita tanya, cuma satu yang berpihak. Oh, itu. Itunya. Maksud tuh gini, AI itu kan tidak bisa dijual. Iya. Rekamlah seumpamanya di HP-mu. Pelajarilah cara AI itu. Umpamanya kau bikin lagu ini kan, akan kau bikin guide begitu. Iya, Pelajari dengan cara dia. Bagus, AI itu bagus. Pelajari, tapi jangan, itu nggak bisa dijual suaranya. Suaramu lah bikin seperti itu, gitu. Langsung rekam lagi balik. Iya, banyak seumpamanya kawan-kawan ngomong, AI ini sekarang udah ada, kenapa rupanya ada itu? Biarin aja. Nggak mungkinlah sama AI itu dengan otak manusia. Sejago-jagonya teknologi tidak bisa melawan otak manusia. Benar. Nggak bisa. Karena manusia juga yang buat Menciptakan. Iya, sama dengan sejago-jago apa manusia itu nggak bisa dilawan Tuhan. Kalau sempat Tuhan marah, dijeblokkan itu semua. Itu juga cara nyanyi ini. Iya. Luar biasa untuk Bang Tagor Tampu. Oke Bang, terima kasih sudah singgah di rumah kami ini Cen di podcast. Dan Abang terus berkarya kami. Sehat selalu Sehat Bang. selalu. Salam untuk keluarga. Iya. Walaupun tadi agak serius sekali kita membahas itu sampai Lanokon sudah Kopinya ya. Iya, sampai lupa lagi mengapakan kopi. Iya kan. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Bang. Ya intinya berkaryalah terus. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih sama kameramen, sama CMD semua atas diundangnya saya di sini podcast. Saya bersyukur berterima kasih. Tapi kalau umpamanya nanti satu saat juga kita buat satu ide, satu kemajuan juga kalau kita podcast. Jangan menyerah. Siap Bang. Harus main terus. Fight terus. Selama hidup. Fight terus. Itu aku maunya. Yang paling sakit aku tahu, Pak. Yang paling banyakan menjelek-jelekin aku. Tapi kupikir jadi aku rezekinya. Benar. Harus gitu. Seumpamanya kalian jelek-jelekin aku, siapapun itu menjelekkan ke saya rezekinya. Benar. Harus berpikir kalian begitu. Saya keren, CMD. Terima kasih. Hodo Rajaku. Hodo Rajaku. Hodo Rajaku. Ku sembahmu Tuhan. Ku sembahmu Tuhan. Hodo Rajaku. Hodo Rajaku. Di sesa hodo nasa dosaki. Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak. Terima kasih. Horas Samuna.